Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu hadzal jalsah kama nawa abauna wa ashabuna salihun wa anna Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa anna Allah yaj'al a'malana fi a'malihim wa anna Allah yaj'al maqasidana fi maqasidihim. Summa ila ruhi sayyidina Imam Muhajirullah Ahmad bin Isa, Sayyidina Imam Al-Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi, wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadati Bani Alawi, wa walidina wa walidihim, wa amwatina wa amwatihim, wa amwatil muslimin ajma'in. Inna Allah taghashshahu min rahmah wal maghfirah, wa anna Allah yurid darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa dhurriyyatina bi asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya dapatlah kembali kita bersama-sama berkumpul melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan daripada kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di akhir daripada penghujung bulan suci Ramadan ini senantiasa kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa kita akan temui lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa asdaqul qailina, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa huwa suratul qadar makiyatun wa ayatuha khamsu ayatin. Dinamakan suratul qadar yang mana Allah turunkan di kota Mekah sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Al-qadru ala thalasi ma'ani. Arti daripada suratul qadar itu ada 3 makna. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan yaitu ada malam-malam yang mana kebanyakan ulama mengatakan malam tersebut malam Lailatul Qadar yang mana terjadi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu kebanyakan ulama yang mengatakan paling kuat yaitu terjadi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, Nabi kita mengeratkan sarungnya, mendirikan daripada amal-amal ibadah dan membangunkan daripada keluarga-keluarganya. Jadi kalau Nabi masuk 10 terakhir, Nabi kencangkan sarungnya. Maksud kencangkan sarung itu macam apa kan? Bahwasanya Nabi itu senantiasa beribadah kepada Allah, iktikaf di masjid, dan senantiasa membangunkan daripada keluarganya untuk beramal ibadah. Nah itu Nabi kalaunya di terakhir bulan suci Ramadan 10 terakhir. Lain macam kita, kebanyakan kita kalaunya 10 terakhir bulan suci Ramadan, nah itu banyak yang menghadang THR, tunjangan hari raya, menghadang pulang berzakat. Oh ya, nanti hadis yang itu berzakat. Bayar apa hadis yang itu bagi sembako. Nah, kebanyakan kita macam itu. Dan kebanyakan kita lagi kalaunya 10 terakhir bulan suci Ramadan itu memperbanyak orang di pasar. Memperbanyak orang di pasar. Aku di pasar orang macam-macam berpilih, gesan baju hari raya, gesan ini, gesan itu. Dan malam-malamnya pun terlalaikan, terlupakan daripada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Keutamaannya ialah yaitu Lailatul Qadar. Itu paling kuat ulama terjadi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana al-qadru ala thalasi ma'ani. Arti al-qadar itu ada 3 makna. Yang pertama bermakna at-taqdir, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ditaqdirul umuri wa qadaiha fiha ay idharu taqdiriha lil malaikah bi an yaktuba lahum ma qaddaruha fi tilka sanah wa yu'arrifahum iyyah. Makna yang pertama daripada Lailatul Qadar ialah ketetapan Allah dan tiap-tiap perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya Allah tampakkan
ketentuan tersebut bagi malaikat-malaikat. Apa yang Allah tampakkan bagi malaikat-malaikat? Bahwa mencatat mereka malaikat apa-apa yang kita lakukan di tahun tersebut. Di tahun tersebut dicatat oleh malaikat waktu malam itu, dan malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang ini termasuk orang yang taat kepada Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhir bulan suci Ramadan, apakah termasuk orang yang celaka? Nah, itu yang pertama makna daripada Lailatul Qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, inna Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fi lailatul qadr wa yaktubu kullama yakunu fi tilka sanati min matarin wa rizqin wa ahya'in wa amwatin wa ghairiha ila mithla hadhihi lailah min as-sanatil muqabbilati fa yusallimahu ila mudabbiratil umuri minal malaikah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan malam tersebut Lailatul Qadar dan mencatat tiap-tiap sesuatu yang ada di tahun tersebut, daripada hujan, daripada rezeki, daripada kehidupan, dan daripada kematian. Nah, itu hadisnya bahwasanya Lailatul Qadar itu termasuk juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat ketentuan-ketentuan selama 1 tahun, daripada hujan, daripada rezeki, daripada kehidupan atau kematian. Dicatat, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang turun ke bumi melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama daripada makna Lailatul Qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, makna daripada Lailatul Qadar ialah asy-syarafu, imma bi'i'tibaril 'amili 'ala ma'na anna man ata bi ta'ati fiha sara dza qadrin wa syarafin, wa imma bi'i'tibari nafsil 'amali 'ala ma'na anna ta'atal waqi'ata fi tilka lailah laha qadrun wa syarafun zaidun. Makna yang kedua daripada Lailatul Qadar ialah sesuatu iktibar, pembelajaran terhadap orang yang beramal atas makna bahwa orang yang mengerjakan ketaatan di malam tersebut, maka jadilah orang tersebut dapat keistimewaan, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan juga termasuk daripada makna Lailatul Qadar, termasuk maknanya kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun dengan iktibar nafsul amali, bahwasanya anna ta'atal waqi'ata, ketaatan yang terjadi pada itu malam merupakan suatu kemuliaan
dan keagungan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditambah? Nah, karena disebutkan dalam Al-Qur'an tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun 4 bulan. Orang yang hidup 83 tahun 4 bulan itu sama dengan 1000 bulan. Itu makna yang kedua. Adapun makna yang ketiga ialah bimakna ad-daiku li'anna al-arda tudiku fiha bil malaikah. Makna yang ketiga daripada Lailatul Qadar ialah kesempitan. Karena ini kesempitan disebutkan. Karena sesungguhnya bumi itu disempitkan di dalamnya dengan malaikat-malaikat. Jadi malaikat penuh turun ke bumi. Makanya disempitkan. Saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan, makanya menjadi sempit. Karena kehebakan malaikat sudah. Maka dengan makna at-tadqiqu bahwasanya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana Allah turunkan malaikat-malaikat dan roh-roh yang mulia. Di dalamnya itu Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa jadi Allah berikan kita Lailatul Qadar? Sebab daripada turunnya ayat tersebut disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Ibnu Abbas pasti Abdullah namanya. Dzakara sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani Israil ismuhu Syamsun. Menyebutkan oleh Rasulullah ada seorang laki-laki daripada Bani Israel yang bernama Syamsun. Lain nama Syamsun anak tahu itu lain. Lain itu maksud kuat awak awak terus. Ini Syamsun daripada golongan Bani Israel. Labisa silaha fi sabilillah al-fashahrin. Senantiasa memegang pedang Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah selama 1000 bulan. Di si Samsun ini digelar sebagai labisas silah, yaitu orang yang senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Jadi tiap hari itu membela agama Allah terus. Tiap hari berperang terus selama 1000 bulan. Fata'ajjabal mu'minuna minhu wa taqasarat ilaihim a'maluhum. Maka takjublah orang-orang beriman daripada itu Samsun tadi, dan menjadi sempitlah kepada mereka akan amal-amal mereka. Jadi orang beriman takjub, Samsun tadi yang 1000 bulan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan merasa sempit amal mereka. Maksudnya karena apa nih? Dapatnya si Samsun yang berjihad tiap hari di jalan Allah, pahalanya sangat besar. Karena kenapanya orang beriman. Fa'utu lailata hiya khairun min muddati dzalikal ghar. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu malam yang mana lebih baik daripada masa yang demikian itu atas orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan satu malam yang mana supaya orang beriman tadi sama menyamai terhadap
Syamsun daripada Bani Israel tadi setara dengan orang beriman yang beramal di malam Lailatul Qadar. Orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu dapat kemuliaan tadi. Dapat kemuliaan. Nah, ujar Imam Al-Haddad rahimahullah taala bahwasanya sekurang-kurangnya kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan jangan sampai kita itu meninggalkan sholat berjamaah subuh dan sholat berjamaah isya. Kita ada malam di malam kayak orang waktu malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka ujar Imam Haddad jangan sampai tertinggal sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isya berjamaah. Karena dalam hadis disebutkan orang yang sembahyang subuh dan isya berjamaah fahuwa fi zimmatillah, mereka termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Masa kurang-kurangnya selama di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka jangan sampai tertinggal amalan tersebut. Kita berjamaah sembahyang subuh dan sembahyang isya. Kalau bang kita ada tahu kayak orang anak yang mulai anak amalan berzikir atau baca Quran waktu tengah malam, ada kalau kita sembahyang tarawih yang beratus-ratus rakaat, cukup itu aja untuk Imam Haddad, jangan sampai tertinggal. Dan lagi kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu kemuliaan Lailatul Qadar? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'maral umami kafatan fastaqsara a'marahum ummatihi fakhafa an la yablugh min al-'amali misla ma balagha ghairihim fi tul al-'umri fa'utuha ila Allah Lailatul Qadar. Bahwasanya melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umur-umur umat terdahulu. Nabi melihat umur-umur orang bahari, merasa sempitlah Nabi. Kenapa? Karena disebutkan dari Nabi amara ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku itu tiada lain tiada bukan antara umur 60 atau 70 tahun. Maka Nabi ini merasa sempit. Kenapa? Karena memandang daripada umur-umur umat terdahulu. Macam Nabi Ibrahim berapa ratus tahun, macam Nabi Nuh 1000 tahun umur. Fastaqsara a'mar, maka merasa sempit Nabi. Nah, maka takutlah Nabi bahwa tidak sampai daripada amal seumpama yang mana mereka itu beramal seperti orang-orang terdahulu, maka Allah berikan Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar tersebut khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka diberikan oleh Allah kita ini sebagai umat Nabi kemuliaan supaya apa? Supaya kita ini hidup di dalam dunia kalau menandingi umur-umur orang terdahulu, ratusan tahun hidup sama aman hati kita beramal ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, nah itu disebutkan oleh Nabi paling mujarab sudah. Dalam hadisnya, man fattara sha'iman fi syahr Ramadan min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikatu layalai Ramadan kullaha wa safahahu Jibril Lailatul Qadri
wa man safahahu Jibril alaihi salam yariqu qalbuh wa taqassuru dumuh. Ujar Nabi kita, barang siapa nang membukakan orang nang berpuasa di bulan suci Ramadan daripada pekerjaan yang halal, maka malaikat pun menyampaikan salam terhadap orang tersebut tiap-tiap bulan suci Ramadan. Tiap malam daripada bulan suci Ramadan, malaikat Jibril menyampaikan salam kepada orang tersebut. Orang yang membukakan orang berpuasa. Walau bisik kita meratin, dalam hadis disebutkan juga sekalipun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma. Makanya itu kalau sudah bulan puasa, kita sisihkan uang kita untuk membukakan orang-orang yang berpuasa, membukanya di negara ataupun di masjid, supaya ada juga termasuk kita. Barangnya 150.000 sebulanan sekali ini umpamanya ada bapak. Yang penting ada kita mengamalkan. Nah, karena ujar Nabi, kau membukakan orang yang berpuasa. Dalam hadis lain disebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ilihi la yanqusu minhu syai'un. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, sama pahalanya terhadap orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Pahala ini tidak berkurang. Ini membukakan orang berpuasa, pahala ini akan berkurang. Pahala orang pun kita bukakan akan berkurang juga. Dan menyelamani akan malaikat Jibril pada Lailatul Qadar. Ini salamani oleh malaikat Jibril. Dan barang siapa enam bersalaman oleh malaikat Jibril, lembutlah hatinya dan menangislah dia. Jadi termasuk daripada ada 3 tanda-tanda orang yang datangi Lailatul Qadar. Itu ada 3 tanda. Yang pertama ialah ada Lailatul Qadar itu berupa kilat memancar. Rahatan kita beramal, berzikir atau baca Quran, membes kilat di depan kita. Nah, itu tanda-tandanya, artinya kita didatangi Lailatul Qadar. Rahatan kita beribadah, baca Quran, zikir kepada Allah, amalan yang lain misalkan di waktu malam hari, tiba-tiba ada memancar kilat di hadapan kita. Kilatnya memancar cahaya, dan ada lawas hitungan detik cahaya itu hilang, 1 mat saja, memancar 1 mat. Dan itu pun termasuk orang tersebut didatangi Lailatul Qadar. Kalau kita beranggapan orang yang didatangi Lailatul Qadar itu tak angkat hubungan rumah, bukan macam itu, atau tak buka rumah, atau cahaya di atas langit turun ke bawah, nah yang macam itu. Jadi tanda-tanda yang pertama tadi, kilat memancar di hadapan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya yang pertama. Adapun tanda yang kedua orang yang didatangi Lailatul Qadar, yaitu dalam hadis yang disebutkan orang yang disalamani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bersalaman dengan orang tersebut. Jadi tanda-tandanya orang tersebut disalamani malaikat Jibril alaihissalam, orang ini rahatan baca Quran, rahatan zikir kepada Allah, rahatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul-timbul awak memberincing, dan menangis begitu. Setelah menangis, orang tersebut dipeluk oleh malaikat Jibril. Nah, ini harapan
kita misalkan di rumah guring kalau tujuan di mau guring mah Lailatul Qadar nah yang macam itu. Memang guring awak haratan beribadah dan ibadah itu menangis. Ibadah itu menangis dan dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, diragap oleh malaikat Jibril. Nah itu tanda-tandanya juga. Tanda-tandanya orang yang mendatangi Lailatul Qadar. Adapun tanda yang ketiga orang mendatangi Lailatul Qadar ialah berupa bau harum. Berupa bau harum. Marahatan kita beribadah, kita membaca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Haratan kita duduk, itu lewat bau harum. Nang bau harumnya ini kada pernah kita cium. Bau harum di hadapan kita kada pernah itu mencium bau itu. Kita ada minyak wangi ada juga, kita ada membakar rupa ada juga, timbul-timbul bau harum di hadapan kita nih. Padahal kita ada memakai wangi-wangian di badan kita. Nah itu pun tanda-tandanya orang tersebut didatangi Lailatul Qadar. Dan orang yang didatangi Lailatul Qadar kada mau berkisah-kisah sama orang. Kalau menghabarakan orang sekampungan, orang tadi aku dari Lailatul Qadar, awak memberinjing aku. Padahal adinan warai, adinan berapa? Padahal didatangi Lailatul Qadar. Jadi orang mendatangi Lailatul Qadar itu kada mau berkisah-kisah sama orang, berhabar-habar. Karena ada tanda-tandanya yang sudah diberikan, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ada awal ibadah tadi terakhir daripada bulan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ujar Imam Haddad tadi jangan sampai tertinggal sembahyang subuh berjamaah atau sembahyang isya berjamaah. Itu aja minimal. Kalau kita ini sibuk terus misalkan, nah jangan sampai tertinggal itu minimal orang beriman. Pun khawatir karena kita banyak tertinggal macam-macam di awal bulan suci Ramadan, kita mengejar di akhir mengejar. Kalau nampak di tahun akan datang kita ada menanggung lagi daripada bulan suci Ramadan, bulan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Banyak kemuliaannya di bulan Ramadan ini. Bukan hanya Lailatul Qadar, ampunan, keberkahan, banyak, sangat banyak kalau kita menghitung tiap tahun. Nah itu sangatlah banyak kemuliaan yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti juga oleh dokter orang asing bahwasanya apabila kita berpuasa dalam setahun kan 12 bulan, sebulan kita berpuasa kita kosongkan, kalau kita tahan makan dan minum, itu ujar dokter mencegah kanker, ujar dokter orang asing sana. Jadi setiap perkara yang dilakukan Nabi itu ada terus rahasianya, yang kita tahu. Ada rahasianya, puasanya ada juga rahasianya, mencegah daripada penyakit-penyakit yang mematikan. Jadi setahun sekali istirahatkan kalau tidak. Jadi kita berpuasa tadi. Ujar dokter orang asing tadi sangatlah takjub bahwasanya orang beriman ini setiap tahun, setahun sekali, sebulan melaksanakan puasa itu akan mencegah daripada berbagai macam penyakit datang kepada orang tersebut. Nah itu orang asing, orang Kristen memadahakan bahwasanya awak kita ini perlu istirahat dalam setahun. Jangan menghantam ini terus pernah dimakan. Nah ada kaluan ya, kolesterol, asam urat macam-macam. Padahal puasa ini sangat banyak daripada rahasianya. Nah, itu ada yang tahu. Sangat banyak. Nah jadi mudah-mudahan di malam ini, malam 27, ulama banyak berbeda pendapat bahwasanya malam 27 ujar Imam Ghazali
diturunkannya Lailatul Qadar. Kalau ujar Imam Haddad, turunkannya Lailatul Qadar apabila malam Jumat dan malam ganjil. Itu malam Lailatul Qadar. Apabila ujar Ibnu Abbas itu malam ke-29. Nah, jadi ulama ini sangat banyak berbeda pendapat tentang turunnya Lailatul Qadar itu kapan. Cuma ciri-cirinya itu hari itu ada panas, ciri-cirinya ada panas, hujan kada juga, panas kada juga, dan pohon-pohon daun-daun itu aneh, karena ada kan biasanya ada angin-angin tak mana-mana ini daun jadi bagian. Namun waktu Lailatul Qadar malamnya itu tenang, tenang, kada dingin, kada panas. Kada tahu itu apa, cuma Allah yang tahu. Cuma ulama berpendapat paling kuat itu 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. 10 terakhir. Nah, mudah-mudahan sampaikan ini lengkap di seberataan. Apabila ada salah khilaf dalam perkataan ataupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan itqan minan nar, yaitu terbebas daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ulun pribadi meminta maaf kepada sampeyan berataan apabila ada salah khilaf dalam perkataan atau tingkah laku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa lagi nantinya berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun akan datang. Karena ini mukanya udah hari raya, Jadi minal aidin wal faizin, berataan mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.